Udah. Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan acara LPG, latihan presentasi GJ. Di sini adalah acara di mana masing-masing teman kita dapat mempresentasikan hal yang GJ untuk latihan presentasi aja. Dan untuk yang pertama, mari kita sambut Damas Nawanda. Silakan. Ya, mari Mas Damas. Selamat siang. Presentasi apa kali ini? Saya akan presentasi tentang cara-cara biar kita bisa membuat impact di dunia ini. Oke, Ini sangat sepertinya super menarik sekali. sekali. Berarti mari kita langsung saja. Silakan Mas Damas. Oke, terima kasih Mas Denis. Selamat siang teman-teman semua. Nama saya Damas, saya akan mulai presentasi. Oke, siapa yang nggak tahu orang ini? Ada yang nggak tahu? Kalau ada yang nggak tahu, mending keluar aja sekarang dari ruangan ini. Oke, dia adalah Steve Jobs. Dia adalah orang yang sudah memberikan kontribusi yang sangat besar di cara hidup kita sekarang, terutama untuk generasi-generasi kita, generasi mahasiswa kayak saya dan teman-teman saya. Udah banyak teman-teman dan saya sendiri terpengaruh oleh produk-produk dan cerita-cerita tentang Steve Jobs ini. Saya dan teman-teman itu terinspirasi untuk melakukan kontribusi yang bisa mendorong human race semakin maju lagi. Dan di presentasi ini saya akan memberikan beberapa akan sharing beberapa ilmu-ilmu agar membantu teman-teman untuk bisa mencapai hal itu. Oke, langsung aja. Tema dari presentasi ini adalah The Secret Sauce of Silicon Valley. Oke, lanjut. Hal pertama yang akan saya bahas adalah tentang kegagalan, failure. Failure, it's priceless. Bukannya berarti dia nggak ada nilainya, tapi memang berharga. Failure itu berharga itu gimana nanti akan saya jelaskan setelah ini. Tapi kita harus sadar juga di budaya kita ini, terutama di Indonesia itu udah banyak banget pandangan-pandangan tentang failure yang negatif. Jadi kalau misalnya kita mencapai suatu hasil yang gagal, yang jelek, biasanya kita tuh diberikan cemooh atau yang hal-hal yang tidak mendukung. Padahal failure itu sangat penting dalam perkembangan kita. Oke, lanjut. Karena failure itu memberikan kesempatan belajar untuk kita dan meningkatkan kesempatan kamu nggak akan melakukan kesalahan yang sama. Dan failure itu kadang-kadang juga dipakai untuk penentu pemilihan calon pekerja di suatu perusahaan. Karena failure itu menandakan kita tuh udah pernah menantang diri kita sendiri untuk meningkatkan kemampuan kita. Oke. Dan ada banyak orang penting di Silicon Valley yang bicara kalau kamu tuh nggak pernah failure, nggak pernah gagal, itu berarti kamu tuh kurang cukup mengambil resiko. Oke, ini ada sebuah exercise yang pengen saya share ke teman-teman. Ini exercise bagus banget. Ini adalah kita membuat resume yang biasanya resume itu berisi tentang penghargaan dan achievement kita, tapi ini resume berisi tentang kegagalan kita dan apa yang kita pelajari dari kegagalan itu. Nah, ini contoh resume kegagalan saya. Yang pertama ada professional failure, kayak saya kurang bisa fokus pada satu organisasi pada awalnya, itu yang membuat aku nggak optimal hasilnya. Jadi meskipun udah bekerja secara maksimum, tapi hasilnya tetap aja nggak optimal karena waktunya dan fokusnya kurang. Dan dulu juga mut-mutan, saya itu mut-mutan. Jadi kerjanya kadang-kadang semangat di hari ini, besoknya udah kurang semangat. Nah, ini harus dibenerin. Terus ada academic failure, saya tuh nggak memproteskan kuliah sebagai nomor 1. Dan juga ada kurang mengembangkan hubungan dengan dosen. Terus ada personal failure, ini berhubungan dengan hubungan sebelum ini, yang saya itu kurang tegas dalam menyatakan apa yang diinginkan. Itu yang membuat kadang-kadang orang jadi melunjak, kurang tegas. Oke, lanjut. Hal yang kedua adalah taking risk. Taking risk itu adalah mengambil resiko. Oke, karena kalau kita belajar, semuanya itu pasti berawal dari kegagalan. Kayak misalnya anak bayi itu belajar jalan itu juga pasti bakal jatuh dulu. Atau kita juga belajar bahasa pemrograman pasti juga bingung-bingung dulu. Kita belajar hal-hal lain juga nggak bisa langsung bisa. Adult pun, orang dewasa pun nggak bisa langsung menguasai suatu ilmu baru. Oke, dan
Kenapa kita harus taking risk? Karena dengan taking risk itu kita bisa belajar dengan benar-benar, yaitu dengan melakukannya dengan sendiri, melakukan secara praktek secara langsung. Melakukan secara langsung, kita tuh nggak bisa belajar main bola kalau cuma baca buku peraturan-peraturan, itu udah jelas. Contohnya itu. Oke, salah satu contoh perusahaan yang selalu mengambil risiko itu adalah book publishing. Book publishing itu memproduksi 1000 buku, contohnya 1000 buku, dan yang populer yang sampai ke tahap bestseller itu paling cuma beberapa persen aja, cuma 10% aja. Nah, tapi kenapa mereka tetap memproduksi 1000 buku dengan harapan setiap bukunya itu akan setiap bukunya akan sukses. Tapi kan mereka tahu itu juga nggak mungkin. Jadi mereka nggak tahu buku mana yang bakal sukses. Jadi mereka tetap memproduksi 1000 buku itu. Nah, ini contohnya juga di venture capital yang di luar, Toymaker juga kayak gitu. Biasanya tuh mereka menginvest pada startup yang kadang-kadang gagal, tapi dari situ dikembangkan lebih lanjut lagi. Nah, karena risk taking itu penting karena itu akan menimbulkan inovasi yang akan lead ke sukses. Di banyak perusahaan itu ada yang cuma mereward pekerja-pekerja yang melakukan hal-hal yang baik, yang menghasilkan produk-produk yang positif yang secara normal. Nah, itu tuh kurang baik karena nggak memicu pekerjanya untuk lebih melakukan mengambil resiko untuk melakukan inovasi. Nah, jadi kita harus mereward kesalahan-kesalahan yang smart. Itu yang kita tuh melakukan action, kita melakukan sesuatu, kita riset, kita melakukan inovasi baru. Bukan yang dumb failure. Itu maksudnya dumb failure itu yang orang yang malas, orang yang stupid, yang stupid, yang inkompeten. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah quitting. Quitting itu banyak dilihat orang-orang itu adalah satu hal yang sangat negatif. Kita keluar dari kerja, kita keluar dari organisasi itu kayak kita kurang berani atau gimana. Tapi sebenarnya quitting itu sangat empowering, sangat powerful. Kenapa? Karena dengan kita melakukan quitting, kita keluar itu bisa itu tuh menunjukkan bahwa kamu itu yang mengontrol situasi yang ada di sekitarmu, dan kamu itu nggak harus jadi prison guard atau penjaga dari dirimu sendiri yang mengunci dirimu di tempat yang kamu nggak suka atau di kondisi yang kamu nggak suka. Jadi kamu harus bisa mengontrol situasinya. Nah, dan quit itu nggak mudah. Dan bagaimana cara untuk quit dengan benar? Ada suatu cerita bad quit. Ada orang yang di suatu perusahaan itu suatu perusahaan sedang membuat suatu proyek yang sangat besar, dan di saat itu perusahaan itu sudah sampai di H-2 minggu, dan ada seorang asisten yang bekerja sangat bagus. Dia tuh ingin keluar, ingin quit dari perusahaan itu. Pada suatu hari dia ngomong ke bosnya kalau dia memberi peringatan ke bosnya karena dia akan quit seminggu lagi, yaitu saat 1 minggu sebelum hari H. Nah, ini udah jelas akan membuat proyeknya itu jadi bingungan, jadi kacau. Makanya si bosnya itu memohon dan membujuk si asisten untuk nggak keluar pada saat itu. Tapi si asistennya nggak mau, tapi malah si asistennya itu malah ngomong, meskipun gimana, kapanpun aku keluar, kamu pasti nggak akan suka, karena itu akan melakukan hal yang aku mau. Nah, itu yang buat itu waktu bos itu mendengar itu, dia langsung kecewa, dan teman-temannya setelah ditinggal oleh asisten itu, seluruh timnya sangat kecewa dengan si asisten dan merusak reputasi yang udah dia bangun selama bertahun-tahun yang bagus itu. Oke, terus ada good quit. Contoh good quit itu seperti apa? Itu good quit yang tetap bisa menjaga reputasi, itu memberikan peringatan yang cukup lama untuk membantu tim dan bosnya agar bisa mengisi celah yang ditinggalkan agar dapat diisi. Nah, terus yang kedua itu memberikan effort tambahan agar orang lain dapat melanjutkan kerjanya dengan lebih mudah. Jadi kita bisa memberikan kayak template untuk orang barunya agar bisa melanjutkan kerjanya seperti itu contohnya. Dan juga ada juga yang secara langsung membantu transisi quit itu dan penggantiannya. Oke, terus selanjutnya adalah prepare for the inevitable failure. Itu persiapan pada kegagalan atau disaster yang tidak dapat dihindari. Preparedness, karena kita sadar disaster atau failure atau kecelakaan itu tidak bisa dihindari. Failure itu adalah hal alami
bagian alami dari proses kreatif. Kunci dari kreatif, dari sukses itu adalah tidak menghindari kegagalan, kecelakaan atau resiko-resiko atau rintangan, tapi dengan kita mampu recover dan mengatasi masalah itu dengan cepat. Jadi kita harus bisa siap akan apapun yang akan terjadi dari masalah itu. Oke, terus setelah itu adalah decision making dengan informasi yang nggak lengkap. Itu kita mengambil keputusan dengan informasi yang nggak lengkap. Contohnya misalnya saya mau habis lulus, saya mau mencari kerja yang saya suka di bidang game developer, tapi masih belum dapat dan saya dapat tawaran di bidang sistem analis yang saya kurang tertarik. Gajinya sistem analis itu biasa-biasa saja, tapi saya tolak. Nah, tapi karena beberapa waktu ke depan ekonomi Indonesia jatuh dan banyak pekerja yang dipecat dan di PHK, terus saya jadi susah nyari kerja. Akhirnya saya jadi menyesalkan kenapa nggak saya ambil pekerjaannya waktu itu. Nah, itu adalah salah satu contoh decision making dengan informasi yang nggak lengkap. Terus gimana cara membantu biar melakukan keputusan yang terbaik dengan informasi yang nggak lengkap? Itu dengan belajar dari experience-nya orang lain. Kita baca-baca, kita belajar dari biografi, dari buku-buku tentang experience orang lain. Itu jelas akan membantu. Oke. Kayaknya udah. Oh ya, remember failure itu adalah eksternal. Karena kita gagal, program kita kacau, itu karena hal-hal di luar kita. Itu bukan berarti kitanya gagal. Bukan berarti solusinya kita yang harus diganti dan diganti orang lain baru bisa lagi. Bisa aja gagal itu karena timingnya kita kurang pas. Itu kan bisa kita pelajari lagi dan di masa depan udah pasti nggak akan ketemu. Oke, udah gitu aja dari saya. Terima kasih. Teman-teman.